Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih, selamat malam. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 38. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 8 saja ya, secara bersama-sama atau serentak. Keluaran 38 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah terbuka bagian firman Tuhan ini, mari kita membacanya secara serentak. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuat dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu akasia dan disalutnya dengan tembaga, dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dapat diberi kesempatan membaca kembali firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Sucikan kami dengan darah Yesus, agar Roh-Mu yang kudus menolong kami bukan hanya memahami firman-Mu, tapi dapat memberitakannya untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, malam ini semua bisa berbahasa Indonesia, jadi saya hanya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, Keluaran 38 itu pembuatan kemah pertemuan, ya, bahkan perabot-perabot yang di pelataran, ya, kemah pertemuan. Nah, kalau kita membaca pembuatan kemah pertemuan, ada satu hal yang khusus, di mana Tuhan memberikan rancang bangunnya kepada Musa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum, dia berpuasa. Tetapi waktu pembangunan, Musa sama sekali tidak terlibat. Jadi Tuhan memberikan kepada bangsa Israel, ya, para teknisi yang sekarang dikenal dengan insinyur, untuk membangun. Ya, kita sudah membaca ada BL, siapa namanya? Bezaleel dan Oholiab. Nah, kemudian Tuhan juga menyiapkan semua bahannya. Jadi kalau Tuhan punya rencana, pasti ya dia melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Dan yang menarik ya dalam pembangunan kemah pertemuan, semuanya pas. Semuanya apa? Pas. Apa yang lebih? Apa yang lebih? Apa? Persembahannya. Kalau mengenai rancang bangunnya tidak ada namanya revisi. Kalau kamu buat proyek ya, revisinya tuh banyak sekali. Kalau kita melihat ya pembangunan kemah pertemuan, ya pembangunan bait Allah, semuanya serba tepat ya, tidak ada yang namanya ada perubahan desain dan sebagainya. Nah, kalau kita membaca ya pembangunan kemah tabernakel, itu mulai dari pasal 36
di sini saya sudah listkan ya. Begitu banyak detail ya yang sudah disampaikan Musa dari pasal 26. Ingat ya, pasal 26 sudah dibilang ada 10 tirai, kainnya kain lenan. Kemudian di pasal 36 baru dikerjakan. Persis 36 disampaikan, kemudian 26 disampaikan, 36 dilaksanakan. Kemudian kalau kita lihat ya, bahan-bahannya yang ada, bukan yang tidak ada. Ya, seperti bulu kambing mereka punya karena mereka peternak. Kulit luwak, ya, sekarang kopi luwak ya, yang sangat mahal. Kemudian papan dari kayu penanga. Nah, kayu penanga ini nama ilmiahnya adalah akasia. Kemudian perak. Kenapa perak? Kenapa emas? Nanti kita lihat ya, emas itu mereka dapatkan waktu mereka keluar dari Mesir. Pahamnya? Jadi ada tirai, ada papan, ya, ada tiang. Ya, dapat kita lihat detailnya sudah saya kirimkan ya ke grup WA gereja. Nah, kemudian pasal 37 yang kita pelajari 2 minggu lalu, dibuatlah kotak ya. Kotak namanya nggak gitu keren kan? Makanya penerjemah Alkitabnya membuat kata baru, tabut. Ya, bahasa Inggrisnya disebut ak. Ya padahal itu kotak. Ya, seperti kita di rumah ya ada kotak perhiasan. Kotak disebut kotak perjanjian. Kemudian ada tutup perdamaian, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada meja ya untuk roti sajian. Kemudian ada lampu menorah ya dengan kaki yang dibuat dari emas. Semua di bagian dalam ini dibuat dari emas. Dari apa? Emas. Nah, kemudian ada mesbah pembakaran, ukupan. Nah, ukupan ini menggantikan kata dupa kemenyan. Menggantikan apa? Di bait Allah tuh dibakar kemenyan loh. Yang membakar kemenyan itu di dalam bait Allah. Nah, seperti sekarang ada orang Jawa juga membakar kemenyan. Ya, di gereja-gereja yang ortodok juga mereka membakar kemenyan. Ya, jadi tradisi ini bukan ya hanya di orang-orang yang kafir, tapi juga di bait Allah. Minyak urapan ya, yang kudus untuk mengurapi nabi, imam, dan raja. Ini pasal 37 ya, sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Nah, sekarang pasal 38, ya, kalau kita lihat urutannya ada 20 item ya, dari pasal 36, 37, dan 38. Nah, di luar dari kemah pertemuan, semua ya perabotnya, kita lihat ya, dibuat dari ini, kuningan atau dari tembaga, atau dari perunggu. Namanya 3 ya, cukup membingungkan ya. Tembaga, kuningan, atau perunggu. Ya, kalau sekarang perunggu yang lebih terkenal. Ya, kalau tembaga itu untuk kabel. Nah, perunggu itu adalah campuran antara tembaga dengan timah. Namanya perunggu ya. Medali yang ketiga ya, emas, perak, perunggu. Yang perak juga dipakai. Kemudian juga ada bejana pencucian. Nanti akan dijelaskan ya kenapa ada bejana pencucian. Kemudian pelataran luar atau halaman luar dari bait Allah. Kemudian ada gerbang ya masuk ke pelataran. Kemudian siapa-siapa saja manusia yang terlibat dalam membuat ya, semua itu. Dan juga ada bahan-bahan yang dipakai. Yang malam ini akan kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 item ya. Nah, sekarang kita lihat perabot berapis kulingan. Ingat Bapak ya. Kalau di dalam itu adalah Maha Kudus dan kekudusan Allah. Kalau di luar itu orang bisa masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus harus lewat ini dulu, penghakiman dan penghukuman. Jadi imam sekalipun mereka tidak boleh masuk kalau mereka belum melewati pelataran untuk mempersembahkan korban yang Tuhan sudah haruskan. Nah, sekarang lanjut ya. Tadi sudah jelaskan. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya ya, penting sekali ya. Kita sekarang bersyukur ya di internet ya. Kamu kalau mau peta apa, gambar apa, tinggal di Google sudah ada. Asal kamu tahu dasar teologianya. Semua ini ya sebagian besar saya ambil dari Google nih ya. Nah, sekarang lihat sebagian dari perpustakaan digital saya. Posisi mereka ada di sini. Ya, ini Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung granit. Bukan gunung seperti gunung di Singkawang, gunung yang terbuat dari tanah, gunung granit ya. Jadi dari kaki Gunung Sinai ya, Tuhan
memerintahkan mereka ya membuat kemah pertemuan. Tahun apa itu? 1444 sebelum Masehi. Jadi kemah pertemuan ini dari abad 15 sampai abad 10. Jadi berapa tahun mereka memakai kemah yang tidak permanen. Disebut bisa diangkut. Ini mobile apa? Mobile ya. Kalau kita bilang handphone sebenarnya mobile phone, bisa dipindah-pindah. Jadi mereka nanti pindahkan ya dari sini, nah ya, dibongkar masuk ke ini tempat yang baru nanti ya Silo, dari Sinai ke Silo. Lanjut. Nah sekarang tata letaknya seperti ini ya, layoutnya. Jadi ini kemah pertemuan yang sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Kemudian ini pelataran yang akan dibangun. Nah kita lihat ya, waktu membangun kemah pertemuan ini dulu dikerjakan. Paham ya? Baru setelah itu di luar. Nah kalau orang masuk dulu ke sini, baru ke dalam. Beda sekali ya. Jadi Tuhan tuh punya cara kerja yang berbeda. Nah, nanti akan saya jelaskan namanya tuh tabernacle ya dalam bahasa Inggris. Ukurannya nanti akan kita lihat ya, dibandingkan dengan ini football Amerika ya. Nah sekarang lihat ya, ukurannya ini. Jadi ini boleh dikatakan ya seperti ini, 3 kali. 4 persegi, 4 persegi, ini 4 persegi, 4 persegi, jadi 3 bagian. Nah, sekarang kita lihat, yang akan kita pelajari malam ini adalah bagian ini. Di pelataran. Nanti juga saya akan jelaskan, orang Israel itu berkemah ya, di sekeliling. Dari kemah tabernakel, ya disebut kemah kudus, kemah pertemuan, kemah kebaktian, dan bahasa Ibraninya nanti akan saya jelaskan. Coba lihat ya. Tata letak ini penting ya. Jadi orang Kristen, sentral kita sekarang apa? Sentral kita apa? Kitab suci ya. Jadi sentral kita ini kitab suci. Jadi kita kalau berpusatkan hidup kita kepada kitab suci seperti ini ya. Ini kemah tabernakel, nanti akan dijelaskan apa yang dibuat manusia dan apa yang Tuhan lakukan. Ini yang tidak bisa dibuat manusia. Ya, jadi di sini ya kemah pertemuan menghadap mana? Kemah pertemuan menghadap mana? Timur ya, menghadap matahari terbit. Nah ini belakangnya, barat. Jadi kalau ini barat, timur, ini utara, ini selatan. Ya di bagian barat, ya di bagian depan ada nih Musa. Ya Musa, ya di sini Musa bersama abangnya Harun dan imam-imam di bagian paling depan. Kemudian kalau kita lihat ya di bagian ini, ya bagian barat, bagian utara, selatan ada 3 kelompok orang ya yang disebut dengan GKM. Ya, Gerson, Kohat, Merari. Nah, Gerson itu di sini di bagian barat, Kohat itu di bagian selatan, Merari bagian utara. Tuhan sudah sengaja ya, bentuk suku orang Israel ada 12 suku. Berapa suku? 12 ya. Kalau 12 suku, masing-masing suku ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya kan? Tuhan tuh kalau bekerja sudah ada polanya loh. Ya seperti di sini ada berapa pelayan yang akan melayani, semuanya sudah Tuhan tentukan. Nah di bagian timur suku paling besar adalah Yehuda yang menurunkan Tuhan Yesus. Kemudian di belakangnya ada Isakar, Sebulon. Kemudian ini putra sulung. Ini di bagian selatan Ruben. Ya secara lahiriah dia sulung, tapi dia tidak lagi putra sulung karena dia menodai ibu tirinya. Sehingga kesulungan dia dicabut, Simeon kesulungan dicabut, dan orang Lewi. Ini orang Lewi ya. Orang Lewi ini dibagi menjadi ya, Kohat, Gersom, Merari. Ini Lewi ya. Kenapa bisa jadi 13 suku? Kenapa? Dari 12 jadi 13. Karena Yusuf sukunya dipecah 2. Dipecah apa? 2. Yusuf ya dia punya anak, diangkat jadi anak oleh siapa? Oleh Yakob. Sehingga menjadi Efraim dan Manasya. Ini 2 suku. Sebenarnya 1 suku, dipecah jadi 2 suku. Jadi Tuhan lihat ya, menggunakan kesalahan orang Israel untuk menata komunitas kerohanian. Ya, seperti Ruben, Simeon, ya, dan Lewi.
Mereka menyerang orang Sikem. Tuhan bilang, kalian tidak boleh jadi orang sulung di Israel. Sehingga dikatakan ya, suku Lewi, itu dipencar. Nah, dipencar jadi begini. Musa dan abang-abangnya dan kemenakannya laki-laki, kemudian GKM ya, Gerson, Kohat, Merari di sini. Tuhan bisa menggunakan kesalahan yang terjadi untuk ya memperbaiki ya, kehidupan orang Israel. Nah, di sebelah ini utara dan Aser Naftali. Nah, kemudian di sebelah ini yang selatan. Nah, selatan tuh bahasa Alkitabnya adalah Negev. Ya, kalau kamu membaca bahasa Inggris ada Negev itu selatan. Ada Ruben, Simeon, dan Gad. Jadi berapa jumlah mereka di sini? 2 juta manusia. Selama 430 tahun dari 75 jiwa Tuhan bentuk mereka menjadi 2 juta. Kenapa 500 tahun? Kalau dihitung dari Abraham. Karena orang Kanaan itu sudah berbuat jahat ya, selama 500 tahun tidak mau bertobat dan Tuhan kirim bangsa Israel untuk menaklukkan mereka. Lanjut, ini yang terjadi ya. Ini ada tiang, kalau siang hari tiang awan, malam hari itu tiang api. Lanjut. Nah, sekarang apa yang di dalam ini sudah dijelaskan ya dari pasal yang ke-37 kemarin. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang ada di luar ya. Yang di luar yang akan dibangun ya seperti yang tadi kita baca adalah mesbah. Mesbah ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, mesbah. 4 persegi. Kemudian, nah ini tingginya tidak sama dengan panjang lebar, tetapi 3, ini 5. Ini disebut mesbah. Kalau dibandingkan dengan manusia, ya kira-kira sebesar itu. Cukup besar ya. Nah, kenapa besar? Karena kalau mengorbankan kerbau kan lebih besar dari manusia. Kalau ini tidak bisa buat lembu, bagaimana mau dibakar? Ya betul-betul perlu yang besar. Ya, dirancang untuk ya, korban yang paling besar itu adalah lembu. Nah, selanjutnya mesbah yang ada di Alkitab ini yang di tabernakel. Nah, sebelumnya mereka menggunakan batu ya di susun 12 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini bait Allah Salomo ini. Ya. Jadi Salomo ini yang membuat altar ya mesbah ya, dari kuningan sebesar ini. Nah, kalau ini di bait suci milenium ya di Yeskel 40 sampai 48. Jadi ini adalah penjelasan dari altar-altar atau mesbah-mesbah yang ada. Nah, sekarang kalau kita lihat ya posisinya seperti ini. Di luar ini mesbah, ini adalah bejana untuk pencucian. Ini ruang kudus, ruang malah kudus. Ruang kudus itu ada lampu, kemudian di tengah-tengah ada meja ukupan atau meja pembakaran kemenyan, dan di samping kanan itu ada ini meja roti. Lanjut. Nah, di dalam ruang Maha Kudus hanya ada ini, yaitu namanya tabut perjanjian. Ini penjelasan tabut perjanjian yang belum dijelaskan ya. Waktu 2 minggu lalu ya kita belajar tentang tabut perjanjian. Ada bagian yang tidak sempat dijelaskan. Kita lihat ya. Ini terbuat dari emas. Tapi kayunya adalah kayu akasia. Ada untuk mengusung ya karena bisa dipindah-pindah, dan di sini ada 2 malaikat kerub ya, nanti akan saya jelaskan kenapa posisi mereka seperti ini ya, kerub yang saling berhadapan. Nah, isi di dalam tabut perjanjian ada apa saja, masih ingat? 10 hukum, terus ada mana, dan ada tongkat yang berbunga dan berbuah badam. Ya, itu isi dalamnya. Lanjut. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya. Sebenarnya ada replika ya di Israel. Kalau kita ke Israel, itu ada tempat ya yang bisa kita kunjungi seperti ini. Kita bisa berkunjung ke tempat seperti ini, menyaksikan ya apa yang mereka buat. Jadi ini disebut tirai ya. Tirai tiang, warnanya adalah warna biru, ungu, merah,
putih. Nah, ini mezbahnya, ada 4 tanduknya yang tadi kita baca. Ini tadi yang disebut bokor-bokor ya. Nah, ini untuk mezbah membakar korban ya, korban bakaran. Ini tempat mencuci. Nah, ini dombanya. Ini ada tempat mengangkutnya. Nah, ini tadi disebut ya, ada sekop dan sebagainya. Jadi warna dominannya itu merah. Nah, darah itu dioleskan di sini. Nanti akan saya jelaskan. Di tanduk itu dioleskan darah. Nah, ini adalah halaman luar. Ini tempat pencucian. Jadi sebelum masuk mereka harus ya, para imam mencuci diri supaya tidak kotor. Jadi warna dominannya merah, biru, ungu. Nah, jadi ini tempat pencucian. Para imam yang mereka memiliki baju imam, nanti akan dijelaskan apa saja baju dari imam. Imam bajunya berbeda dengan bajunya imam besar. Di dalamnya ini manorah, 7 lampu. Ini adalah meja pembakaran kemenyan. Ini adalah meja roti. Nanti akan dijelaskan. Kemudian di dalamnya ada ruang Maha Kudus. Nah, ini namanya manorah ya. 7 ya, 1 dan 6 cabang. Seperti Wahyu ya. Pasal 2 dan 3, gereja itu ada 7 gereja. Ini meja roti. Jadi roti ini hanya boleh dimakan oleh imam ya, dan imam besar. Yang diberikan kepada Daud dan kawan-kawan. Nah, ini rotinya. Nah, juga ada tanduknya ya. Ini meja pembakaran ukupan atau pembakaran dupa atau kemenyan. Ini bagian ruang kudus ya, di dalamnya ada ruang Maha Kudus. Nah, ini pembakaran dupa ya, ibadat Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang yang Maha Kudus, dan imam besar hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali. Pada hari raya Yom Kippur, yaitu bulan ke-7 tanggal 10. Ini ya, tabut perjanjian, Ark of the Covenant. Ini disebut tutup anugerah, ya, tutup rahmat. Ada 2 krub ya. 2 krub itu disebut 2 krubim. Nah, di dalamnya ini isinya. Ya, ada batu 10 hukum, ada mana, ada tongkat yang berbunga berbuah badam. Nah, imam 1 tahun sekali membawa darah masuk. Jadi kalau dia masuk, dia harus pakai tali, tidak boleh ya, tidak bertali, karena tidak ada orang yang lain boleh masuk selain imam besar. Kalau dia mati di dalam, dia akan ditarik keluar. Tadi saya katakan ya, semua bisa dibuat oleh manusia, tapi Tuhan ya ini membuat ada tiang api malam, dan malam ya tiang ini ya. Ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sekarang lanjut ya. Oke. Sekarang bagaimana cara kita mengingat ya? Pelajaran kita di pasal 36, 37, 38 sampai 40. Yang dibangun itu disebut tabernakel ya. Tadi nanti akan dilihat ada 16 yang akan dibangun di dalam tabernakel, tetapi ada satu hal, di dalam kemah itu tidak ada kursi. Tidak ada apa? Kursi. Kenapa tidak ada kursi? Karena imam Harun dan putra-putranya kerjaannya tidak pernah selesai. Paham ya? Yang menyelesaikan pekerjaan imam adalah Yesus. Jadi waktu Yesus mati, dia naik ke sorga, dia duduk di kursi. Kursinya ada di mana? Ada di surga ya, kursinya Yesus. Kemudian yang kedua, ini adalah korban dan persembahan, offering, TOP. Yang ketiga adalah priesthood. Ada imam-imam yang ditunjuk untuk melayani ya di dalam kemah pertemuan ya. Ingat singkatannya apa? TOP, top ya. Top ya. Kalau tidak ada top ini kita tidak bisa masuk surga. Karena ini mewakili keselamatan dari Allah untuk manusia. Lanjut ya. Nah, kemah tabernakel ya adalah kemah pertemuan antara Allah dan manusia, Allah dan umatnya. Dan kalau kita lihat kemah pertemuan ini di dalam bahasa Ibraninya itu miskan. Ya, miskan. Disebut tabernakel, kemah pertemuan, kemah kebaktian, disebut kemah suci.
Ya, kemarin diulang-ulang ya kata kemah suci, tapi begitu banyak namanya juga kemah perjanjian. Lanjut ya. Nah, kemah pertemuan itu desainnya ada di sorga. Ada di mana? Di sorga ya. Jadi diberikan kepada Musa di Keluaran ya, 25, dibangun nanti ya dari 36 sampai 40. Yang kedua, Bait Allah Salomo, satu raja-raja 6 sampai 7. Kemudian Bait Allah ini runtuh, dibangun lagi Bait Allah Zerubabel, Ezra 6. Kemudian nanti ya di saat tribulasi antikristus, ada Bait Allah tribulasi akan dibangun seperti yang ditulis di Daniel pasal 9, Matius 24 dan Wahyu 11. Nanti antikristus akan masuk ke Bait Allah tribulasi ini untuk menyatakan dirinya Kristus dan dia meminta seluruh dunia menyembah dia. Ingat ya. Kemudian di pasal 40 sampai 48 Yeskiel ada Bait Allah milenium. Ini berbeda ya ukurannya. Jadi ada 5 ya. Penting sekali ya. Nah, kita lanjut. Nah, kenapa kemah tabernakel? Karena disebut sebagai Allah beserta kita. Tempat kita bertemu dengan Allah. Ya, Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Untuk apa? Untuk model kebaktian. Jadi imam ketika masuk ke Bait Allah, mereka itu dengan hikmat loh, dengan senyap melakukan tugas. Tidak seperti gereja zaman sekarang kan, mereka menari-nari di gereja, bahkan musik gereja diganti dengan musik dangdut dan sebagainya. Ada tari poco-poco. Itu nggak boleh. Kamu bayangkan upacara negara ya, presidennya joget-joget gitu. Pasti tidak hikmat. Nah, kenapa di Alkitab Mazmur itu ada dikatakan, "Ayo mari kita menari-nari." Itu waktu mereka di luar, di dalam jalan itu boleh nari. Di dalam pemanenan boleh, tapi di Bait Allah nggak boleh. Ya, kita harus bisa membedakan ya, mana yang dilakukan di tempat mana. Kalau sekarang ya gereja itu kalau kamu lihat ya lampunya dibuat seperti diskotik dan di situ ada penarinya gini-gini. Jadi orang ke gereja lihat orang nari. Ya, itu sama sekali Tuhan tidak mau. Ya, bayangkan di sini ya, semua itu dilakukan dengan hikmat. Kalau tidak dengan hikmat, salah sedikit saja mati loh. Seperti putra-putra Harun, Nadab, Abihu. Mereka mempersembahkan api yang asing. Langsung Tuhan hukum mati loh. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan ya di gereja. Juga model korban dan persembahan. Kemudian ini tadi ya, dari susunannya, suku-suku di sekitar tabernakel itu model komunitas. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya, di bagian yang dibangun tabernakel itu ada pagar. Kenapa pagar? Kenapa perlu pagar? Kecil padahal. Kenapa perlu pagar? Supaya orang nggak sembarangan masuk. Ya. Hanya orang yang Tuhan tentukan masuk boleh masuk. Yang kedua, ya supaya jangan sampai binatang bisa masuk. Makanya dipagar. Ya, ada halamannya, ada mezbah pencucian, ada mezbah korban bakaran. Nah, kemudian ada trompet, ya, perak, bilangan 10. Trompet itu ada 2 macam ya, dibuat dari perak dan dibuat dari tanduk yang namanya shofar. Kemudian ada pintu kemah, kemudian ada pintu pagar. Kemudian sekarang kita lihat ya, dari tabernakel kita pindah ke ruang kudus. Ya, di situ tadi sudah dijelaskan ada menorah. Menorah ini sebenarnya melambangkan Roh Kudus karena dia adalah apa? Lampu. Ya, lampu ya. Memang Yesus mengatakan dirinya terang dunia, tapi 3 benda itu melambangkan Allah Tritunggal. Orang Israel sampai sekarang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Untuk mereka Allah hanya satu pribadi, yaitu Yahweh. Makanya mereka tidak percaya Yesus. Maka sengaja di ruang kudus ditempatkan menorah melambangkan ya Roh Kudus, ya ada 7 aspek Roh Kudus. Kemenyan melambangkan Bapa. Kita berdoa kepada Bapa. Memang Yesus ya selalu berdoa untuk kita ya. Kemudian meja roti ini melambangkan apa? Yesus. Ya, Yesus mengatakan inilah tubuhku ya yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Ingat ya, jadi dari 3 benda itu Allah ingin mengajarkan orang Israel bahwa dia itu satu tapi 3 pribadi tapi satu. Jadi orang Israel kalau ya dijelaskan ini sampai sekarang mereka nggak mau tahu, nggak mau ngerti, nggak mau percaya. Hanya kurang dari 1% orang Israel percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kurang dari 1%.
Jadi kita harus menginjili orang Israel. Berikutnya, di ruang Maha Kudus, ya, imam besar boleh masuk 1 tahun sekali di hari raya penebusan. Yom itu hari, Kippur itu penebusan. Kapan itu? Tanggal berapa? 10 bulan ke-7. Nah, di dalamnya ada kotak perjanjian ataupun disebut tabut perjanjian. Ya, ada mana, tongkat, dan 2 loh batu. Kemudian kalau kita lihat ya, ruang Maha Kudus hanya boleh ya dimasuki oleh imam besar. Ya, dan para imam itu tidak boleh masuk, mereka hanya boleh masuk sampai ya di ruang kudus saja. Kemudian antara ya ruang kudus, ruang Maha Kudus ada tirai. Tirai yang di tempat-tempat lain itu tidak terlalu tebal, tapi antara tirai kudus, ruang kudus, Maha Kudus itu sangat tebal. Dan tirai itu robek jadi 2 waktu Yesus mati, ya dari atas sampai ke bawah. Nah, sejak saat itu nanti akan kita lihat ya, semua orang percaya menjadi imam, pria wanita. Yesus jadi imam besar agung, ya, IBA. Nah, inilah ya tabut perjanjian yang saya akan jelaskan. Mengapa Tuhan menggunakan kerub yang bukan serafim ya? Ini kerub. Nah, kerub itu seperti di kitab Yeskel pasal 1 ayat 10. Ya, mereka punya muka depannya manusia, kanan singa, kiri lembu, belakangnya adalah burung elang, melambangkan 4 Injil. Di kerub itu kalau kamu baca kitab Yehezkiel, coba baca ya. Yehezkiel pasal 28, bahasa KJV-nya jelas tapi bahasa Indonesianya tidak jelas. Yehezkiel 28 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Yehezkiel 28 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Nanti kata berjaga itu diganti dengan kerub yang menutup. Ya, kata berjaganya ya, waktu kamu baca ya, bahasa aslinya menutup ya, bukan berjaga. Mari kita baca. Yehezkiel 28 ayat 14. 3, 2, 1. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang menutup. Ya, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi begini ya, kerub yang dimaksud di sini dia menutup seperti ini ya. Ya, dia menutup ya, menutup. Kerub ini adalah Lucifer. Karena dia sendiri yang menutup seperti ini dan semua di bawahnya itu ada rekan-rekannya sepertiga malaikat kerub. Itu kalah jauh dibandingkan dengan Lucifer. Ya, kalau Lucifer itu kita bilang IQ-nya 200, anggotanya IQ-nya 100. Sehingga dia sombong. Dia punya posisi sangat istimewa. Dia sekarang tidak mau lagi menyembah Allah. Nah, sekarang dia minta anak buahnya menyembah dia. Hingga dia menjadi Lucifer. Makanya Tuhan untuk mengingatkan manusia, tidak boleh sombong. Buatlah 2 kerub, dan 2 kerub ini begini, berhadapan, dan mereka itu sama. Ya, sama tuh seperti apa? Saya melihat kamu, kamu melihat saya. Sepertinya saya melihat kamu, kamu adalah saya. Sama. Tidak boleh sombong. Ya, ini kerub. Makanya ini kerub ini dua-duanya sama, posisinya sama, ya, kepandaiannya sama, kemuliaannya sama, dan mereka selalu ya memuji Tuhan. Tidak seperti kerub yang pernah jatuh, yang diciptakan jauh lebih indah daripada kerub-kerub yang lain. Dia menjadi sombong. Ya, biasa kan kalau orang ya lebih kaya, lebih pintar, dia pasti sombong. Ya, seperti Nebukadnezar. Kamu baca di kitab Daniel pasal 4. Tuhan cabut otaknya hingga dia punya pikiran bukan lagi manusia, dia menjadi seperti binatang. Ya, satu masa dia hanya makan rumput. Tuhan jaga nyawanya loh, tidak dibunuh oleh musuhnya. Ingat ya ini ya. Lambang apa? Kerub yang tidak jatuh. Ya, kerub yang sudah jatuh adalah Lucifer. Lanjut. Nah, korban dan persembahan yang ditulis ya di kitab Keluaran, ada korban bakaran melambangkan Yesus, dan kita sekarang disebut korban hidup ya. Roma 12. Nah, persembahan makanan nanti kalau Natal kita ada
perjamuan kasih, kita membawa nih pot bless, yang masing-masing membawa ya satu macam masakan. Ya, ada yang membawa katakanlah ayam goreng, rendang, yang lain bawa soto, bawa bakso, ya dikumpulkan ya menjadi ya makanan yang siap disantap bersama. Jadi kenapa ada persembahan makanan? Karena imam-imam itu perlu makan kan? Ya, jadi daging yang dipersembahkan, sebagian imam boleh makan, tidak semuanya ya. Nah, korban yang akan disampaikan ada namanya korban perdamaian. Ya, ada korban penebusan salah, korban penebusan dosa, kemudian persembahan rela, suka, Malaki pasal 3, kemudian uang penebusan. Ini ada satu ya, uang penebusan, ada membandingkan anak-anak sulung ya dari Lewi dan Israel. Lanjut, yang kedua ya yang diajarkan itu tentang persembahan ya, korban bakaran dan persembahan. Oh ya, offerings. Nah, kalau kita lihat imam besar ya, mereka ini sudah 3 ya, bukan offering lagi tapi priest sudah ya. Imam besar, pakaian imam besar dijelaskan pakaiannya itu mulia dan indah. Kemudian ya ada 12 batu, tadi kita sudah lihat ada pelindung dada yang di imam besar, bajunya disebut efod. Nah, ini ada Urim dan Tumim. Keluaran 28. Itu seperti melemparkan Urim Tumim untuk suatu hal ya, boleh atau tidak. Siapa yang dipilih? Seperti waktu Yudas mati kan? Ada 2 calon. Siapa nama mereka? Satunya Matias kan? Nah, Matias dipilih ya dengan Urim dan Tumim. Kemudian ada jubah efod, ada bel emas. Nah, ini bel emas ya, ada buah delima. Ya, buah delima ya. Kemudian kalau kita lihat imam besar dan imam punya yang dinamanya mitre, ini hanya untuk ya imam besar. Tadi kita lihat ada ikat kepalanya ya, hanya imam besar punya. Ada piring emas, kemudian ada baju, ada ikat pinggang, ada celana lenan. Kemudian imam itu perlu dikuduskan. Nah, ini yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Awan, tiangnya itu siang, api, tiangnya malam, melambangkan Allah menyertai orang Israel. Namanya Immanuel. Kemudian ada pembantu ya dari Harun dan putra-putranya dari suku Lewi. Siapa mereka? Gersom, Kohat, dan Merari. Kemudian ada penyanyi juga loh. Tadi ada dibacakan, ada pelayan wanita. Terakhir ya, tadi priest ya, sudah saya jelaskan priest. Nah, sekarang tentang imam. Imam itu definisinya adalah perantara antara Allah dan manusia. Jadi kalau kita lihat ya di Alkitab, ada 4 kategori. Kategori pertama itu Melkisedek dan Yesus. Ya, bukan dari keturunan Harun, tapi Yesus dari keturunan Yehuda. Ya, kita bisa baca di kitab Ibrani dan Mazmur 110. Kemudian sebelumnya Harun dan putra-putranya jadi imam, Tuhan menunjuk setiap kepala keluarga dari Adam ya sampai tabernakel dibangun adalah imam. Contohnya Ayub, dia adalah imam. Ya, Abraham adalah imam. Yakob, Ishak juga sama. Nah, kalau sekarang, nah sejak Tuhan Yesus sudah mati, tirai itu dirobek yang memisahkan ruang kudus maha kudus, setiap orang percaya, nanti akan kita baca ayatnya nih ya, sudah jadi imam. Kita ini imam ya, kita bisa mendoakan orang lain, menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, mari kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, sekarang kita masuk ke Keluaran 38 ya, perabot kuningan atau tembaga melambangkan penghakiman dan penghukuman. Kalau yang di dalam itu adalah melambangkan penyembahan dan persekutuan dengan Allah. Yang di dalam semuanya emas. Nah, mesbah kuningan, bejana pencuci juga kuningan, itu diletakkan di pelataran luar.
kemudian ada gerbang pelataran, kemudian ada manusianya, ada bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membangunnya. Perabot-perabot yang ada di luar ya, kemah pertemuan. Sekarang kita lihat ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang altar ya atau mesbah yang disebut ya mesbah kuningan ataupun perunggu. Ya, di sini ada seperti kalau kita sekarang punya tempat barbeque ya. Di sini pasti ada rongga kan, supaya udara bisa masuk dan bisa dibakar. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada tanduk 4. Kalau di ukuran barat tuh 7,5 feet, ya 5 hasta, panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya hanya 3. Ya. Lanjut. Ya. Bentuknya 4 persegi, 5 kali 5 hasta, tinggi 3 hasta, ada 4 tanduk. Nah ini dapat dipindah-pindah. Dapat dipindah-pindah. Jadi mereka memindahkan ya alat-alat ini ya di tempat mereka mengembara 40 tahun, nanti dipindahkan ke tanah perjanjian. Itu selama berapa lama? Dari abad 15 sampai abad 10. 500 tahun mereka menggunakan kemah tabernakel. Nah, lanjut ya. Kenapa dibuat dari tembaga ataupun kuningan? Karena lambang penghakiman dosa dan penghukuman dosa. Ingat ya, Tuhan tidak akan menghukum dosa sebelum dia menghakimi. Kemudian darah ya, imam ketika mereka menyembelih binatang korban. Nah, kenapa disebut korban? Korban itu begini, saya bersalah, saya tidak mau mati, korban yang saya matikan. Dan darahnya itu dioleskan ya, kemana? Ke tanduk. Ya tadi ada oleskan ke tanduk. Dan barang siapa yang bersalah, dia minta pengampunan raja. Dia pergi loh ke mesbah itu, dia pegang mesbah ini, tanduknya. Kalau kamu lihat ya di zamannya Daud Salomo terjadi seperti itu. Jadi waktu dia pegang, raja itu mengampuni dia, tidak membunuh dia. Seperti sekarang kita ya, dengan pengampunan Tuhan, kita tidak lagi dimasukkan ke neraka. Tanduk, kenapa tanduk? Lambang kuasa. Lambang apa? Kuasa apa? Kuasa Allah yang paling berkuasa. Mengampuni dosa. Paham ya? Kalau kuasa untuk ya membuat ya orang susah itu bukan kuasa. Tapi membuat orang dosanya diampuni itu kuasa yang paling berkuasa. Ya, tanduk ya supaya korban tidak jatuh. Tadi saya katakan kan tanduknya begini 4 kan? Kalau lembu yang diletakkan di atas kan besar. Kalau dia tidak ada 4 ya bengkait gini, dia bisa jatuh. Paham ya, Tuhan ini sangat ini ya sempurna ya dalam desainnya. Dikasih 4 tanduk untuk menopang supaya jangan jatuh. Ya, seperti ini kan kalau kita taruh gini kan dia bisa jatuh. Tapi kalau kita buat 4 tanduk, nggak bisa jatuh. Nah, akasia dilapisi tembaga. Kenapa akasia? Akasia ini pohon yang paling gampang tumbuh. Ya, akasia. Akasia 1 hari bisa tumbuh 1 senti. Kalau kamu tanam akasia ya, 1 hari berapa senti? 1 senti. Kalau kamu 365 hari, dia sudah setinggi berapa? Setinggi 3,6 meter. 3, berapa? 6. Kalau kamu 5 tahun mau panen, nah itu sudah tinggi sekali. Bisa 10 meter, 15 meter. Itu akasia loh. Jadi kayu ini memang ada di daerah padang gurun. Oke. Jadi Tuhan ingin apa yang kita miliki, kita pakai ya untuk melayani Dia. Lanjut. Nah, ini lambangnya orang Israel. Ini adalah bintang Daud ya. Sisinya berapa nih sisinya? 6 ya. Saya sudah pernah jelaskan, bintangnya dunia termasuk di kepolisian dan militer, bintang 5. Bintang apa? Segi berapa? Segi apa? 5 ya. Jadi Pak Sarino di sini pernah ketemu Kapolda ya, bintangnya 2, bintangnya segi 5. Itu bintang siapa tuh? Iblis apa? Bintang gini tuh bintang iblis tuh. Kamu lihat ya ini ya. Nah, kalau bintangnya Daud nih, seginya apa? 6. Kalau bintangnya Islam, ada perhatikan nggak? 8. Jadi orang Islam, dia membuat bintang. Lihat ya tanda-tanda ya negara Islam di Malaysia.
Segi berapa? 8. Kalau pergi Malaysia lihat ya, itu bintangnya seperti itu. Segi berapa? 8. Jadi setiap bintang itu melambangkan loh apa yang mereka percayai. Ya. Segi 5 lambang apa? Banyak yang memuja iblis, itu bintangnya segi 5. Jangan sembarangan, saya punya pakai topi ada bintang 5. Jangan bangga itu. Itu bintangnya iblis ya. Nah ini. Tapi kalau pasang ini bisa dilempari orang dengan batu juga ya. Di Indonesia bahaya juga. Ya, bintang. Nah, sekarang bintang ini ada kombinasi di Israel dengan lampu. Nah, ya lampu ya. Tapi sebenarnya kombinasi yang mereka tidak mau akui sampai sekarang. Dengan apa? Salib. Kalau saya punya kombinasi bukan di dalam, tapi saya taruh di sini salibnya. Ya, nanti digambar ya. Oke, lanjut ya, di kantor saya ada buat satu, nah salibnya di sini. Ya, bukan di dalam. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa Tuhan ya, dia begitu sempurna ya dalam pelayanannya. Sebenarnya setiap rencananya sudah ada. Ya, makanya dalam doa kita, dilaksanakanlah rencanamu. Rencana Tuhan sudah ada. Jadi Musa tuh melihat ya kemah yang di atas itu yang disampaikan kepada para pembangun. Untuk tahu rencana Tuhan, kita perlu berdoa. Setelah berdoa, kita perlu organisasi, kita perlu mencari orang, kemudian melatih orang, koordinasi penting. Ya, kemudian tidak lupa dokumentasi, setelah itu yang terakhir evaluasi. Ini untuk ya manajemen ya yang saya namakan sebagai kode pos. Ya, kode pos. Ya, dulu di Amerika ada kode pos, Indonesia kode posnya itu di zaman Pak Harto baru dibikin kode pos. Waktu saya kecil tidak ada kode pos. Ya, baru zamannya Pak Harto dibuat kode pos, sebelumnya nggak ada. Ingat ya. Nah ini ya kemah tabernakel yang tadi sudah dijelaskan. Nah ini bagaimana mereka mempunyai posisi, pengaturannya Tuhan yang mengatur. Nah sekarang kita lihat ya, semua itu sudah ada di sorga. Sebagai penutup, coba kita baca. Ini adalah Yerusalem baru diturunkan dari surga. Jadi sudah ada di sorga, Tuhan turunkan kota itu ya dari sorga ke bumi baru. Paham ya? Tapi waktu membangun tabernakel dan bait Allah, itu Tuhan kasih desainnya pada Musa. Mari kita baca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2 dan 10. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada hubungan. Lihat ya. Untuk mendapatkan berkat Tuhan, ya, orang harus masuk. Kalau dia hanya nonton di sini, ya, nggak nampak apa yang di dalam. Dan di sini dan di sini. Oke? Nah, makanya Mazmur 100, Mazmur pembukaan kebaktian orang Israel disebut Mazmur untuk korban syukur. Gimana urutannya? 1. Mari kita baca. Di situ ada 7 perintah. Perintah di tengahnya itu unik ya. Ya, 3 di atas, 3 di bawah. Yang nomor 4 tuh tengah. Ya, itu yang menjadi kunci. Nah, sekarang ya kita baca. Perintah pertama apa? Mazmur 100. Bersorak-soraklah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Perintah pertama ya. Yang kedua, beribadahlah ya. Kata beribadah sebenarnya layanilah Tuhan dengan sukacita. Artinya begini, kalau kita melayani Tuhan, jangan sampai kita nggak senang. Ngerti? Oke, misalnya kamu menyapu. Kok saya yang nyapu, dia nggak nyapu. Langsung muka kamu hitam. Boleh nggak begitu? Nggak boleh ya. Misal kamu jemput orang. Orangnya nunggu lama. Jadi kita jadi panas. Nggak boleh. Melayani Tuhan harus dengan apa? Dengan apa? Sukacita. Ya, kita bisa melayani. Yang ketiga, nah ini kan, bagaimana mau bisa melayani? Harus, tadi ini, di sini kan, nah ini, harus datang, harus apa? Jadi orang Israel, mereka datang dari Nazaret ke Yerusalem, hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Jauh datang, seperti kita sekarang datang ke gereja. Ya, saya tadi juga ada sedikit pendapat ya, kalau hujan nih yang datang pasti tidak banyak.
Ya, ternyata memang ada beberapa yang tidak datang. Tapi tadi waktu saya sudah di dalam, itu saudara senior kita dengan istri salam, oh datang. Ya, jadi datang ya yang pertama ya. Nah lihat ya, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kalau kita menyanyi harus dengan sukacita. Nah ini yang empat, ini ya jangan lupa ya. Banyak orang tidak mau belajar firman. Ya, konyol ya, makanya kebaktian di gereja-gereja karismatik, khotbahnya itu singkat dan tidak jelas. Dan pengajarannya juga nggak pas. Ya, coba lihat ya. Baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang telah menciptakan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Jadi dia menciptakan kita, dia ingin memiliki kita kembali, dia menggunakan tadi apa? Darah. Apa? Darah. Ingat lo baik-baik lo, yang kita layani di gereja adalah orang yang percaya Yesus. Dia sudah dibeli dengan darah Yesus. Nggak boleh sembarangan, ya. Yang tengah harus belajar firman. Ya, kalau mau ini 3 bisa, maka kita harus belajar firman. Nah, kalau kita belajar firman, ada 3 berikutnya. Nah, baru kita boleh apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian apa? Syukur, ya, bukan nyanyian ngomel-ngomel ya. Ke dalam, mana nih pelatarannya yang tadi ada apa isinya? Mesbah dan tempat cuci dengan puji-pujian. Nah, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, sekarang terakhir ya, saya jelaskan yang ini. Ini kenapa ada pencucian? Karena orang Israel ya dianggap kotor kalau tidak mencuci dulu. Ya, seperti Yesus, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya, jadi kesucian itu adalah inti ya dari pelayanan kita. Ya, kehidupan kita kalau suci, Tuhan berkenan. Tapi yang bisa menyucikan bukan darah binatang, tapi darahnya Tuhan Yesus. Ingat baik-baik ya, kita sudah belajar ya bagian yang sangat padat ya pelajarannya. Ya, kalau tidak digunakan slide ya, saya nggak tahu bagaimana bisa menjelaskannya kalau hanya dengan ini ya, Alkitab. Kita bersyukur ya sekarang sudah ada TV ya, ada slide sehingga kita bisa lebih jelas ya, walaupun ya tidak bisa persis ya dengan aslinya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah memimpin orang-orang Israel dapat membangun kemah tabernakel di zamannya Musa. Kami tahu bahwa semua itu melambangkan putramu Yesus yang akan datang sebelum zaman akhir, dia disalib. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus sudah melaksanakan semua apa yang dipotret di dalam perjanjian lama. Sehingga dengan darah Yesus dosa-dosa kami bisa diampuni. Kami serahkan Bapa hidup kami. Kami sadar kami adalah orang yang banyak melakukan pelanggaran. Ampunilah dosa kami dan sucikanlah kami dan layakkan kami melayani Engkau dengan lubuk jantung yang bersukacita. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bagi hanya 2 kelompok ya, yang di dalam